Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Ceko Mat UNES. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan soal CPNS dan P3K. Apa sih bedanya soal-soal CPNS dan soal-soal P3K? Apakah tetap sama? Apakah berbeda? Yuk kita bahas baik-baik dan kita simak baik-baik apa sih perbedaannya. Ya, perbedaan soal CPNS dan P3K. Yang membedakan apa? Yuk. Nah, kalau CPNS itu ada SKD. SKD itu terdiri dari tes TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TIU itu tes intelijensi umum, terus TKP. TKP tes kepribadian gitu ya. Kalau SKB, nah kalau sudah lulus dari SKD, kalian sudah lulus SKD, maka tahap selanjutnya adalah SKB. SKB itu meliputi apa saja? Kalau keguruan ya, kalau keguruan itu pedagogik, selanjutnya dari pedagogik yaitu profesional. Ini adalah tes CPNS. Kalau tes P3K gimana? Kalau tes P3K adalah pertama yaitu kalian akan menghadapi seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri dari apa? Nah, seleksi kompetensi terdiri dari satu kompetensi manajerial, yang kedua kompetensi teknis, yang ketiga adalah kompetensi sosio-kultural. Setelah kalian lolos seleksi kompetensi, kalian akan menghadapi seleksi wawancara. Wawancara terdiri dari satu moralitas, yang dites adalah moralitas, yang kedua adalah integritas. Nah, ini adalah tes P3K. Perbedaan dari soal CPNS dan soal P3K, jadi kalian kalau mau fokus ke P3K, kalian harus belajar tentang kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio-kultural. Jika kalian minatnya di CPNS, berarti kalian harus menguasai TWK, TIU, dan TKP. Begitu ya. Karakteristik soal kompetensi P3K, yang pertama berkaitan dengan seleksi kompetensi, yaitu kemampuan kompetensi manajerial, yang kedua adalah kompetensi teknis, yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Kalau kompetensi manajerial terdiri satu integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah orientasi hasil, yang kelima adalah pelayanan publik, yang keenam adalah pengembangan diri dan pengembangan orang lain. PD itu pengembangan diri dan PO adalah pengembangan orang lain. Yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Ini semua kompetensi manajerial dalam satu kesatuan tes kompetensi kepribadian ya. TKP. Kompetensi manajerial yaitu kompetensi yang berkaitan dengan TKP. Tes kepribadian gitu ya. Kalau kompetensi teknis yaitu berkaitan dengan bergantungnya jabatan yang dipersyaratkan. Ketika kalian mengambilnya keguruan, ya, misalnya guru, kalian akan menghadapi 4 soal, yaitu tentang berkaitan dengan pedagogik, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah kepribadian, yang terakhir adalah sosial. Karena guru harus memiliki 4 pilar, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Pedagogik itu untuk mengajarnya, profesional itu untuk mapel yang diampunya. Kepribadian ya bagaimana seorang guru menjadi pribadi yang baik, sosial, bagaimana guru menjadi orang yang sosialnya tinggi di masyarakat seperti itu ya. Nah, ini berarti soal-soal pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial berkaitan dengan SKB. SKB itu apa? Seleksi kompetensi bidang. Biasanya muncul di soal-soal PPG, soal-soal ujian tulis nasional, soal-soal CPNS yang kemarin berkaitan dengan SKB gitu ya. Nah, berarti kalian bisa belajar di soal-soal PPG gitu ya. Saya kemarin sudah membahas soal SKB untuk guru SD gitu ya. Bisa kalian lihat di video-video sebelumnya.
Nah, untuk acuannya yaitu Permendiknas nomor 16 tahun 2007, standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru harus mempunyai 4 pilar, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Gitu ya. Kalau kompetensi sosial kultural yaitu berkaitan dengan perekat bangsa. Perekat bangsa itu masuknya dalam TKP juga, tes kompetensi kepribadian. Paham ya? Berarti karakteristik soal kompetensi P3K berkaitan dengan manajerial, teknis, dan sosial kultural.